Drawing Piala Dunia U20 yang seharusnya digelar di Bali pada 31 Maret mendatang resmi dibatalkan FIFA. Pembatalan drawing Piala Dunia U20 oleh FIFA tersebut menyusul gelombang penolakan terhadap keikutsertaan Israel. Situasi ini bukan hanya drawing, namun juga memunculkan dugaan Piala Dunia U20 di Indonesia batal digelar. Sehingga dengan sendirinya di mana Israel adalah peserta, jadikan mungkin drawingnya tidak mungkin dilakukan kalau tanpa keikutsertaan seluruh peserta. Dan ini juga bagi kita bisa lihat bahwa sebenarnya kan pemerintah Bali ini kan memberikan government garansi ketika sepakat dan setuju sebagai salah satu tuan rumah dalam penyelenggaraan Piala Dunia U20. Ya. Dengan penolakan tersebut, jadi wajar kalau FIFA akhirnya melihat bahwa ini harus dibatalkan. Dalam drawing tersebut total ada 24 negara dari 6 konfederasi yang akan diundi dalam babak grup. Timnas Indonesia U20 masuk di pot 1 karena berstatus tuan rumah. Piala Dunia U20 sendiri rencananya akan digelar di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang. 6 stadion sudah disiapkan untuk menggelar Piala Dunia U20 di Indonesia. Ke-6 stadion itu adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Stadion Gelora Bung Tomo, Stadion Sijalak Harupat, Stadion Manahan Solo, Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, dan Stadion Gelora Sriwijaya Palembang. Bukan hanya itu, Timnas Indonesia U20 juga terus melakukan persiapan jelang tampil di Piala Dunia U20. Rencananya, Sinteyong akan memboyong skuad Timnas Indonesia U20 untuk menjalani pemusatan latihan terakhir di Korea Selatan pada awal April mendatang. Mengenai kapan waktu drawing dan di mana, kami masih belum dapat informasi dari FIFA dalam penyelenggaraan, dalam pelaksanaannya. Saat ini kami sedang memikirkan cara bagaimana supaya Indonesia, khususnya sepak bola Indonesia di dunia, tidak dikucilkan dalam sebuah ekosistem sepak bola. Dan kita memang tahu bahwa ini memang sangat sulit memisahkan antara politik dan olahraga, walaupun kita pingin tetap olahraga adalah olahraga. Saat ini Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sedang berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri sebagai penanggung jawab diplomasi dan politik luar negeri kita, dan kepada Kemenpora yang merupakan INAVOG atau penanggung jawab pelaksanaan Indonesia dalam penyelenggaraan Piala Dunia U20 ini. Demikian juga Pak Ketua Umum akan melaporkan kepada Pak Presiden, Pak Jokowi, proses ini dan mencari solusi yang terbaik untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia yang kita cintai ini. Kami berharap dan memohon kepada semua pecinta sepak bola Indonesia yang mau sepak bola kita maju untuk tetap tenang. Kami akan mencoba mencari solusi dan bisa berbicara dengan FIFA dalam waktu dekat. Jadi karena kekhawatiran kita akan dikucilkan dari ekosistem sepak bola di dunia. Baik, yang pertama soal prosentase kegagalan atau keberhasilan, apakah jalan atau nggak jalan,
kita belum berani ngomong persentase, Mas. Ya, kita belum berani ngomong persentase karena dengan dibatalkannya drawing kan ini udah berarti kan udah ada kemunduran dan sebagainya. Penetapan grup misalnya itu kan udah berubah dengan sendirinya. Ya kita nggak tahu nih bagaimana, jadi belum tahu. Jadi kita akan Pak Erik sebagai ketua umum akan melakukan diplomasi pendekatan dengan FIFA gitu. Ini akan dilakukan. Jadi kita belum berani mengatakan apakah ini persentase keberhasilannya atau gimana gitu. Kemudian yang kedua tadi adalah kami juga belum tahu, Mas. Yang pasti kan kalau pemerintah kan masih secara umum kan nasional nggak ada sama sekali untuk mundur ya. Artinya tetap menyelenggarakan, kan belum ada pernyataan resmi ya. Jadi kami dari PSSI sebagai penyelenggara tetap jalan, tapi kan dari pemerintah provinsi ini yang tidak bisa menerima dan menjamin penyelenggaraan itu. Jadi ya yang mungkin yang dilihat FIFA adalah penolakan itu gitu. Jadi kalau misalnya Mas tadi misalnya kalau tadi penolakan itu nggak ada kan mungkin drawingnya kan jalan. Walaupun belum ini ya, penyelenggaraan kita belum tahu kan masih proses ya. Tapi kan drawingnya nggak mungkin tiba-tiba FIFA membatalkannya gitu ya. Kalau nggak ada kemarin statement seperti itu. Gitu Mas. Oke. Mengenai apakah akan ada drawing di tempat lain dan waktunya, ini yang kami akan ke FIFA. Jadi kami belum bisa memastikan, tapi yang pasti FIFA ketika menginformasikan kita itu mereka belum menyampaikan waktu dan tempatnya yang baru. Belum ada gitu. Jadi kita belum bisa jawab. Tapi yang pasti kami akan, Pak Ketum kita, Pak Erick Thohir akan berusaha untuk melakukan lobby-lobby diplomasi kepada FIFA. Yang kedua, tadi soal ini ya, apakah memungkinkan untuk dipakai mungkin 2 negara dan sebagainya. Masalahnya pengajuan kita itu sejak awal hanya 1 negara. Jadi nggak ada namanya 2 negara, 3 negara gitu ya. Jadi bisa saja tapi kemungkinan besar pasti akan ditolak ya karena kan Singapura juga tidak mengajukan diri gitu. Jadi kan artinya kami harus lobby lagi nih pemerintah Singapura gitu. Jadi untuk mau sebagai penyelenggaraan gitu. Jadi harusnya itu ketika bidding dilakukan itu kedua negara yang melakukannya kan gitu. Bukan di tengah-tengah udah di ujung seperti ini udah mau jalan baru kita ajukan gitu. Gitu Mas. Tapi kita coba segala cara kita akan ini ya, Pak Erik akan lakukan lobby supaya di satu sisi penyelenggaraannya ini ada jalan tengah, sisi lain kita juga tidak tidak dikucilkan dari ekosistem sepak bola dunia. Gitu Mas. Melanggar aturannya karena kan kita yang mengajukan jadi tuan rumah. Dan di sana kan udah ada namanya kita akan melakukan namanya menyelenggarakan semua dengan baik dan menjaga semua peserta dengan baik ketika kita mengajukan. Ketika kita bilang bahwa kita nggak bisa ini kan kita melanggar sendiri apa yang telah kita sepakati dengan FIFA, dengan sendirinya kan. Jadi misalnya ini loh, kok tiba-tiba ada minta ini, kalau tiba-tiba minta ini, kalau ini kok tiba-tiba minta ini. Padahal pada saat perjanjian awalnya kita nggak mengajukan seperti itu kan diajukan sekitar 2018 sepertinya, 2019 itu diajukan itu. 18 ya? 2019 ya, sekitar segitu diajukan. Jadi pada saat pengajuan kita menyepakati semua gitu. Kemudian yang kedua adalah apa saja opsi-opsi. Yang pasti semua opsi akan dibawa oleh Pak Erik untuk melakukan diplomasi. Bagaimana menyelamatkan kita, bagaimana menyelamatkan Piala Dunia U20 dan semua ya, semua akan dipakai cara dan juga menyelamatkan Indonesia dari
eh, pengucilan sanksi yang akan diberikan. Itu yang akan kita dilakukan oleh Pak Erick Thohir untuk lobby ke sana gitu. Gitu. Karena kan kita tahu tahun 2016 ya kan, kita pernah di-ban juga, pernah kita alami itu. Jadi bukan sesuatu yang baru bahwa baru kemarin-kemarin juga terjadi. Jadi belum lama juga kita mengalami itu gitu. Dan kita kan nggak mau itu bakal terjadi lagi di kita, yang bisa membuat di samping kita tidak bisa ikut pertandingan internasional, udah pasti kan, juga ke dalamnya kan semua liga kita ini terdaftar dan diakui oleh FIFA. Liga 1, Liga 2, Liga 3 kan terdaftar diakui FIFA. Dengan sendirinya kita dikucilkan, maka semua liga ini kan nggak ada lagi nanti. Itu kenyataan yang memang pernah kita alami. Akhirnya kita nanti mungkin bikin liga ya, akhirnya liga yang bagi banyak pihak juga nggak berguna. Dan kepada salah satu kenapa kita drop dulu kan ranking kita gara-gara kita di-ban. Pernah itu kita drop kan gara-gara itu juga. Kami sudah komunikasi dengan Gubernur Bali dan juga ini ya, pemerintah Bali tetap di posisi mereka dan kami menghargai itu gitu. Dari PSSI menghargai itu. Jadi kita nggak dalam posisi, karena kan kita nih PSSI dalam posisi sebagai penyelenggara. Jadi ketika dibuat seperti itu, pertama kan menolak kehadiran, kemudian drawing juga hal yang sama. Jadi kita juga akhirnya susah gitu ya, nggak bisa lagi nggak bisa untuk meminta tetap bisa di sana. Yang kedua, kenapa baru sekarang? Ya kita juga nggak tahu kenapa baru sekarang, Mas. Jadi kan kalau ini kan lihat penolakannya kan semua baru sekarang gitu. Sebelumnya kan nggak ada rame-rame untuk masalah ini. Jadi tapi ya kita harus hadapi dengan semua yang ada.